IPA SD 1 yang bermaterikan tentang ekosistem. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang ekosistem tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulistia. Nama saya Cindy Desti Amanda. Nama saya Nurfojia Syafani. Nama saya Rafika Adinda. Nama saya Jojo Putriani Sirait. Nama saya Nur Indah Harahap. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, di dalam ekosistem terdapat satuan utuh dan menyeluruh antara makhluk hidup dan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Ekosistem menurut para ahli antara lain adalah 1. Ekosistem menurut Sumarwoto adalah konsep sentral dalam ekologi karena hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua, ekosistem menurut Odum adalah unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi. Jenis-jenis ekosistem. 1. Ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah tersedia dari alam tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri dari ekosistem air tawar dan juga ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar adalah danau, kolam, dan juga sungai. Sedangkan contoh ekosistem air asin adalah terumbu karang dan laut dalam. 2. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya seperti sawah dan juga bendungan. Komponen penyusun ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini komponen yang terdiri atas semua makhluk hidup, baik berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Di antara komponen biotik ini terjadi interaksi antara sesama makhluk hidup dan akan berpengaruh terhadap penyebaran dan kepadatan jenis suatu makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang akan menciptakan tingkatan-tingkatan kehidupan. Menurut fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. 1. Produsen. Produsen adalah anggota makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, yaitu tanaman hijau yang berklorofil digunakan pada proses fotosintesis. Contoh, tumbuhan hijau dan lumut. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga bergantung pada makhluk hidup lainnya. Contoh, manusia dan hewan. 3. Pengurai. Pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk limbah dari organisme lain. Contoh, jamur dan bakteri. B. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusunan ekosistem yang terdiri dari benda-benda mati atau tidak hidup. Contohnya adalah tanah, air, udara, sinar matahari, suhu, dan iklim. Tanah. Tanah berperan sebagai tempat hidup, tempat aktivitas, dan sumber nutrisi. Air berperan sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh, sistem pengangkut dan tempat berlangsungnya biokimia di dalam tubuh. 3. Udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat, sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber utama bagi kehidupan dan dibutuhkan oleh tumbuhan hijau untuk berproses dalam melakukan fotosintesis. 5. Iklim. Keadaan cuaca di suatu tempat yang luas untuk waktu yang lama. 6. Makhluk hidup memerlukan suhu tertentu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.